Dari manajemen sendiri menurun ini jumlah penonton ini gara-garanya apa sih? Mau sampai kapan mereka menempuh perjalanan jauh, kemudian ya tentu kosnya besar sekali Kak Deddy. Kok enakan PSM yang dulu daripada yang sekarang? Kita nggak bisa mau memuaskan semua orang atau menyenangkan semua orang. Ya kalau ada yang beranggapan bahwa mereka saat ini kecewa, kemudian memilih untuk menepi misalnya ya, PSM Makassar nggak bisa begitu. PSM Makassar harus maju terus. Saya putuskan terjun ke dunia sepak bola, saya siap dengan segala risikonya. Termasuk telat gaji? Termasuk risiko itu, iya. Jangankan kita, pemain aja telat kan? Telat bukan berarti nggak dibayar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengangkat topik yang cukup sensitif buat para penggila sepak bola, khususnya klub tertua di Indonesia, PSM Makassar. Nah, ini sejak beberapa tahun terakhir ini PSM main bola, tapi tribunnya sepi dari penonton. Sepi dari warna merah, sepi dari tabuhan gendang. Bukan berarti sepi itu bukan berarti tidak ada ya. Ada, tapi tidak semarak seperti dulu ketika main di lapangan Stadion Matuanging. Beberapa pertandingan terakhir yang main di Stadion B.J. Habibie Parepare ini terlihat jauh berkurang dan hampir bisa dibilang ini bukan soal atmosfer, akan tetapi juga berdampak langsung pada keuangan klub yang kini tengah berada dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Dan hari ini bersama saya di studio Kata Abangda sudah hadir langsung dari manajemen PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim, Markom PSM Makassar. Apa kabar Sule? Alhamdulillah sehat Kak. Kayak agak-agak lelah ya? Hah? Habis pulang kemarin? Kebetulan tadi agenda tim latihan pagi, jadi gitu. selepas latihan tadi kira-kira setelah selesai jam 11 balik rumah siap-siap langsung ke sini. Gitu. Ini sebelum kita masuk lebih jauh ya, saya ingin memastikan data bahwa beberapa pertandingan home terakhir PSM ini penonton yang datang hanya sekitar 5.000 kah? Kalau di total, kalau dikalkulasi mungkin dari kita sudah sekitar 4 atau 3 pertandingan di home ya. Kalau dikalkulasi semuanya lebih lah. Tapi lebih, memang tingkat okupansinya dalam setiap pertandingan itu sekitar berapa tuh? Paling tinggi kemarin mungkin Persija ya, 6.000. 6.000? Ya, 6.116. Itu udah masuk banyak atau kurang? Kalau kita lihat kapasitas stadion, berapa kapasitas stadion sekarang Stadion B.J. Habibie Parepare itu kapasitasnya 8.300-an ya. 8.000? Ya, jadi kalau kita lihat angka 6.116 ini lumayan. Lumayan ya. Tapi memang karena kita lihat siapa yang kita lawan. Kebetulan kita melawan Persija Jakarta, ya memang. Kayaknya emang PSM kalau klub-klub kayak Persebaya. Ya, nah itu baru Persija. Mungkin kurang satu PSMS Medan. Tingkat okupansi stadion baru bisa di tingkat kedatangan supporter ya, penonton agak tinggi. Karena ya memang kita lihat supporter kan ini ya milih-milih ya. Dia lihat mana game yang pasti seru, yang bergengsi, mereka pasti ramai datang. Dari manajemen sendiri, manajemen PSM di teman-teman di sana, itu melihatnya menurun ini atau berkurang. Jumlah penonton ini gara-garanya apa sih? Begini ya, memang ini menarik ya kita. Saya jujur beberapa bulan ini saya agak-agak penasaran kenapa PSM orang nontonnya males, kenapa? Yang pertama ya saya cerita ke belakang dulu ya. Iya. Dulu pertama kita berhome base di Parepare, itu waktu itu kan sebelum stadion direnovasi kapasitasnya masih 20.000-an ke atas ya. Iya. 20.000 lah. Nah, itu penuh terus itu. Full terus stadion. Ya mungkin karena memang orang sudah lama rindu nonton PSM bermain di kampungnya sendiri lah istilahnya. Kalau kita flashback ke belakang ini, sepak bola kita itu kan mulai ada prahara, mulai ada gonjang-ganjing waktu zaman COVID-19 itu ya. 2021, 2020. Itu kan sepak bola kita sempat vakum, kemudian kompetisi mulai bergulir lagi, tapi kan modelnya dia home turnamen. Jadi
kita bermain di centralized, dipusatkan. Waktu itu kita main berpindah-pindah di Jogja dengan di Bali. Jadi dan sejak saat itu kan memang penonton tanpa sepak bola ya. Pemain ke-11 pemain ke-12. Kan memang aturan ya. Aturan kesehatan nggak boleh kan, ada kerumunan. Jadi ya terpaksa sepak bola dimainkan tanpa penonton. Lepas COVID selesai, semua klub kembali ke kotanya masing-masing dan main di kandangnya masing-masing. Nah, kita kebetulan stadionnya nggak ada. Keburu dirubuhin. Dirubuhin kan, mata angin kan. Keburu dirubuhin. Akhirnya kompetisi berjalan, kemudian ya kita pakailah itu sempat kita pakai Parepare kan waktu awal-awal itu yang zaman kita juara itu ya 2022 2023. Nah gitu ya, jadi kita pindah ke Parepare. Alhamdulillah waktu itu ya memang vibes-nya luar biasa, apalagi musim itu kan kita juara 2022 2023. Oh itu stadion nggak pernah sepi tuh Kak Dedi. Stadion nggak pernah sepi, cuma penonton 20 ribuan ke atas terus. Nah, akhirnya setelah selesai itu kan musim depannya 2023-2024 kan dikena renovasi juga ini dari PUPR kan. Imbas karena Kanjuruhan itu kan. Jadi imbas karena Kanjuruhan itu, karena peristiwa Kanjuruhan itu akhirnya semua stadion itu dinyatakan ada beberapa stadion yang harus dibongkar, direnovasi untuk memenuhi standar keamanan. Kena juga lah Parepare itu. Akhirnya dia direnovasi, terpaksa kita pindah ke betah nggak itu? Enak nggak tuh kalau ketika pindah-pindah? Capek. Capek pasti. Pemain gimana waktu itu? Sama juga. Manajemen? Sama. Pak, kosnya lebih tinggi. Karena kita main di kandang pun harus terbang ke Balikpapan. Untuk main away pun, main pertandingan tandang ya kita harus terbang juga kan. Itu dari sisi klub pendapatannya turun drastis. Waduh, turun drastis banget. Boleh tahu nggak berapa kalau normalnya dulu? Tahun 2022 deh misalkan. Waktu kita menang ya. Iya. 2022 kalau 2018 kalau saya sendiri terakhir nonton PSM di Matuang itu waktu 2018. Ya mohon maaf saja nih ya Kak Dede ya. Saya mungkin nggak bisa sebut estimasi ya. Tapi kos pertandingan itu pertama kan pasti berapaan itu? Sewa stadion ya kan? Iya berapa tuh kalau stadion kan nyewa? Ya kok nyewa dong. Berapaan itu kalau nyewa misalkan BJ Habibie Parepare? Saya nggak tahu berapa Kak Dede. Tapi gini aja gambarnya begini. Ada main malam, ada main sore. Main sore itu kan lebih murah. Lebih murah. Kalau malam kan pakai lampu. Ya. Nah, kemudian kan ada kos biaya pengamanan juga. 1 miliar? Enggak nyampe ya. Oke, 500 nyampe. Kalau untuk nyewa lapangan aja. Kalau untuk menyelenggarakan satu pertandingan mungkin bisa lah sampai ke angka segitu. Karena kita pernah punya pengalaman pernah sampai ke angka segitu waktu kita pakai di stadion di luar. Kita berkali-kali pindah stadion kali ini. Selain kita pernah main di Batakan Balikpapan, kita pernah juga main di Madia, kita pernah main di Bogor, bahkan kita pernah main di Iwayan Dipta Bali. Itu untuk menyelenggarakan pertandingan kandang. Karena kita nggak punya stadion. Kasian banget ya PSM klub tua tapi nggak punya stadion, gimana ceritanya tuh? Gitulah. Ya mudah-mudahan lah ke depannya nih. Kita berharap kado ulang. Sekarang kan PSM lagi ulang tahun yang ke-110 ini. Iya. Ya mudah-mudahan ulang tahun yang akan datang 111, 112 kita kadonya stadion. Nggak muluk-muluk sebenarnya. Nggak muluk-muluk, stadion hadiahnya. Kita stadion aja sebenarnya. Iya, stadion. Simple kok. Iya. Orang-orang Makassar sama supporter ini. Iya. Ini kalau misalkan penurunan pendapatan ya, berarti merchandise, ini sponsor, itu kan juga bergantung kepada atmosfer stadion. Jadi semakin banyak penonton, sponsor juga datang. Iya. Ini sponsor gimana? Ya alhamdulillah selama ini masih ada juga sponsor yang tetap loyal sama kita ya. Masih ada aja. Masih ada. Terus? Karena dia melihat value-nya PSM yang dia lihat. Ya memang kita ini ya kita betul-betul terdampak sekali dengan jumlah penurunan supporter yang datang nonton langsung di stadion. Ya kita maklum juga lah, kita paham lah. Makassar Parepare ini kan 3 jam. 400.000, 500.000 saya coba hitung-hitung itu satu kali orang. Oke lah misalnya belum tiket pertandingan. Tiket berapa sekarang yang paling murah?
Tiket yang paling murah sekarang, kemarin itu kita sempat diskon sampai turun 80 ribuan ke bawah. Masih, ya 80 ribu yang paling murah. Iya. Kemudian untuk VIP utama itu ada 350. Kemarin kita diskon sampai turun 280. Pernah nggak ngobrol sama pemain? Misalnya pemain sekarang pemain yang terlama di PSM siapa? Rashid Bakri. Oke. Iya. Pernah nggak ngobrol sama Rashid? Misalkan seri atau kalah. Itu Rashid pernah ngomong misalkan, ini gara-gara supporter nggak ada. Tersirat ya, bahwa dalam setiap kesempatan sebelum pertandingan, Supporter PSM gila-gila gitu. Bukan gila yang bukan gila negatif ya. Tuh gila. Betul. Tapi mau sampai Udah kayak hooligan gitu. mau sampai kapan mereka menempuh perjalanan jauh, kemudian ya tentu kosnya besar sekali Kak Deddy. Makanya itu seperti yang saya bilang tadi, mereka sekarang milih-milih kalau pertandingannya misalnya lawan Persija, Persebaya, baru itu. Bogor, ya, nabung mereka kan, nabung gitu. dulu. Seperti itu. Oke. Terus ya ini kan ya sempat ada yang supporter yang bilang ya, bukan kami tidak cinta tapi kami kecewa. Ya, kami paham lah juga seperti dari sudut pandang manajemen. Ya. Ya kan kalau selain karena jauh, faktor apa yang membuat menurunnya antusias supporter ini? Ini kan pasti juga berdampak kepada performa tim, fasilitas stadion, tiket yang mahal, atau kecewa karena komunikasi klub yang kurang terbuka. Kalau saya mungkin pada variabel itu pertama ya, harga tiket, kemudian jarak tempuh ya dari Makassar ke Parepare. Kemudian ya mungkin ya saya sepakat juga lah, mungkin kalau kita katakan karena prestasi klub lagi tidak baik-baik saja, tidak seperti ekspektasi mereka. Tapi dalam sepak bola seperti itu memang Kak Deddy. Untuk bertahan di level atas selama beberapa musim itu, MU juga pernah jelek kok. Iya. Liverpool juga pernah jelek. Iya, Liverpool baru-baru juga kan. Hancur kok. Iya, jadi ya memang ya begitulah sepak bola. Tapi ya alhamdulillah kita masih punya supporter juga yang paham dengan kondisi itu. Ya setidaknya mereka tidak keluar-keluar lah misalnya di sosmed. Mereka paham kondisi kita. Tapi kalau misalnya baca komen saya baca beberapa komen tuh, hai Aceh kalah terus. Tidak apa-apa. Ya, seperti itulah ya. Resikonya seperti itu. Toh kita sudah pernah juara juga kan? Waktu musim 2022-2023 itu kan. Ya kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, gitulah kira-kira. Ya sesekali rasakan di bawah supaya bisa menjaga ketika kita ada di atas. Iya betul. Ya kan. Nah supporter juga ini kadang-kadang juga sering bertanya ya soal transparansi. Oke. Gaji pemain, mereka juga berhak tahu. Pemain-pemain sepak bola luar itu kan dibilang Ronaldo gajinya segini, ya oke. Balotelli gajinya segini. Kenapa PSM nggak mau terlalu terbuka masalah itu? Sebenarnya Kak Deddy, kita atau gengsi atau apa? Oh, enggak juga, bukan. Kita sebenarnya tidak punya kewajiban untuk neraca keuangan kita misalnya mau diaudit. Kita tidak punya kewajiban juga untuk mempublis neraca keuangan kita. Apalagi kalau masalah kontrak pemain ya, nilainya. Itu kan dalam klausul kontrak dijelaskan bahwa pihak pertama, pihak kedua, dalam hal ini adalah pemain dan klub tidak boleh menyampaikan ke publik. Ada perjanjiannya? Ada, dalam klausul kontrak ada itu. Tidak boleh kita sebutkan berapa nilai kontrak mereka. Pemain yang bersangkutan pun bahkan kepada sesama pemain tidak boleh nyampe ngomong. Beda ya sama pemain luar negeri? Beda, betul. Kenapa beda? Kita mungkin belum bisa mengikuti level seperti itu. Nah, ini manajemen kurang dekat atau merasa nggak kalau kurang dekat sama supporter? Atau kurang terbuka? Kami bukan kurang terbuka, bukan kurang dekat. Bahkan mau tahu apa yang terjadi di luar sana? Apa tuh? Lebih enak dekat dengan bicara PSM itu dibilang ya beberapa teman-teman yang sempat saya ngobrol. Kok enakan PSM yang dulu daripada yang sekarang ya? Ya oke, enggak apa-apa. Menerima nggak kalau ada kesan-kesan seperti itu? Kita terima. Tapi kita sudah berupaya untuk ya itu tadi terbuka, kemudian dekat dengan supporter. Kita punya agenda pertemuan loh dengan 14 kelompok supporter. 14 kelompok supporter. Itu rutin kita adakan. Bahkan kadang-kadang ada pertemuan insidentil. Misalnya kemarin sebelum lawan Persija kan kita tahu ini pertandingan besar. Panas itu. Iya, selalu ribut dan kita
kita betul-betul mau jaga pertandingan ini jangan sampai ada terjadi apa-apa. Makanya kita komunikasi dengan teman-teman supporter. Jadi kadang-kadang melakukan komunikasi ya, intens ya. Ada jadwal rutinnya, bulanan. Ada berapa datanya sekarang kalau supporter dari 14 supporter ya, kelompok ya, kelompok supporter itu kalau dihitung ada berapa tuh? Ya banyak juga Kak Deddy. Ya kita lihatlah misalnya seperti Maxman itu ada anggotanya ada ribuan, ya. Laskar Ayam Jantan juga. Kasarnya kalau bikin negara mereka udah siap ya. Loh, mereka itu kelompok supporter ada ininya loh, ada presidennya, ada perdana menterinya, ada menterinya. Begitu mereka. Ada gitu. Coach Ali masih aktif? Masih aktif. Soalnya pengusaha besar sekarang dia. Iya, masih Ali. Oke, ini kita tahu ya bahwa supporter PSM ini bukan cuma supporter musiman, bahkan di antara mereka banyak yang siap, rela, ikhlas, nebeng di jalanan, naik mobil bak terbuka, yang penting mau nonton PSM. Iya. Pernah ngerasain gitu nggak? Jeripahnya mereka nonton? Saya juga dulu, saya sebelum gabung di PSM Makassar, Tahun berapa Anda? 2017. Basic saya wartawan, olahraga. Nah sebelum aku Pernah ngerasain itu dulu? Pernah. Saya dulu juga supporter, ngerasain manjat-manjat di Matuangi dulu. Matuangi kan? Iya. Sama gitu. Jadi saya ini pekerjaan yang ya jatuh cinta dengan pekerjaan saya, istilahnya seperti itu. Saya bekerja di tempat yang betul-betul saya cintai, yang saya banggakan, PSM Makassar. Terus sekarang kita mau bicara ke depan nih. Langkah konkret apa sekarang? Menanggapi beberapa keresahan teman-teman, saudara-saudara. Saya sebut saudara-saudara supporter. Iya betul. Ya. Bukan teman-teman supporter, saudara-saudara supporter kita. Ya. Kita begini ya, kita nggak bisa mau memuaskan semua orang atau menyenangkan semua orang. Ya, kalau ada yang beranggapan bahwa mereka saat ini kecewa, kemudian memilih untuk menepi misalnya ya PSM Makassar nggak bisa begitu. PSM Makassar harus maju terus, harus jalan terus. Kita masih punya agenda penting musim ini. Masih ada beberapa pertandingan ke depan yang harus kita lewati dan mudah-mudahan ya kita bisa finish setinggi-tingginya. Jadi ya kita nggak bisa ini juga. Kita harus tetap tegakkan kepala. Kita tidak bisa meratapi. Jadi kayak misalkan kalau ketemu sama supporter, misalkan nggak ada di situ, itu ngapain aja? Tarik napas kan? Nah, stres kan? Itu ngapain aja? Minum dulu deh, minum. Oke. Supaya enak jawabnya. Ya banyak lah mereka tanya-tanya. Masalah finansial. Ya, masalah internal tim bagaimana? Pemain gimana? Pelatih gimana? Ya, kita beri mereka jawaban yang seakurat mungkin, tapi tetap ada hal-hal yang perlu kita jaga, yang nggak perlu publik tahu, hanya dapurnya saja PSM yang tahu, internalnya PSM saja yang tahu. Pernah nggak mencoba memberikan kayak semacam penjelasan kepada mereka, tapi ini out of the record gitu? Ini rahasia di dalam ruangan. Kenapa nggak dilakukan itu? Mungkin kepada 1, 2, 3 orang yang betul-betul bisa ya, yang betul-betul kita tahu. Dia sudah tahu luar dalamnya PSM, kita juga sudah tahu luar dalamnya mereka. Jadi hampir bisa dibilang dengar kayak misalkan ada ini ya, sering melakukan pertemuan. Iya. Kita punya agenda rutin bulanan. Hasilnya? Ya, kita mau tahu apa yang terjadi apa yang sedang apa yang sedang rame di teman-teman supporter dan. Tapi nyatanya masih sepi. Mereka males. Itu dia Kak Deddy. Apa? Gimana caranya tuh? Hanya 2 variabelnya memang itu. Jarak tempuh yang jauh dan kemudian ya harga tiket. Ya oke lah, prestasi mungkin bisa jadi variabel juga. Ini deh, kita tadi sebelum mulai sempat ngobrol. Anda udah berapa bulan sebagai Markom PSM sekarang? Saya 2017-2018 gabung di jabatan Markom sekarang. Iya. Berarti udah hampir 8 tahun 8 tahun, ya. Terus 8 tahun itu suka dukanya gimana? Ya banyak. Yang bisa Anda share apa? Yang bisa saya share mungkin sukanya aja dulu ya. Iya. Sukanya ketika
PSM juara. PSM juara. Saya ngerasain, alhamdulillah ngerasain 2 kali PSM juara. Tahun berapa itu? 2022? 2022 juara Liga, 2019 kita juara Piala Indonesia. Itu spesialnya lagi yang kita juara menang atas Persija Jakarta. Kayak bangga sekali ngalahin Persija ya. Ngalahin rival kan? Mania. Saya mau tanya agak sensitif nih. Oke. Silakan Anda jawab. Kalau Anda nggak jawab juga nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau bisa Anda jawab supaya menjawab keresahan. Oke. Saya minum dulu kalau gitu. Silakan minum dulu. Oke, siap ya. Gaji pernah telat? Kalau itu bukan rahasia umum, Enggak. Kalau secara pribadi, Anda kan manajemen Markom itu kan orang yang paling dekat dengan manajemen. Ya. Anggapan saya kemarin, wah ini Sule berarti nggak pernah ngerasain telat gaji nih. Bisa jadi. Pernah. Tapi saya ambil begini, saya putuskan terjun ke dunia sepak bola. Saya siap dengan segala risikonya. Termasuk telat gaji. Termasuk risiko itu, iya. Jangankan kita, pemain aja telat kan, pelatih aja telat kan. Tapi telat bukan berarti nggak dibayar kali ini. Gitu. Telat bukan berarti nggak dibayar. Sepi bukan berarti tidak ada. Nah, boleh lah, jago, keren juga kata-katanya itu. Sepi penonton bukan berarti penontonnya nggak ada, kan masih ada. Iya. Walaupun cuma sedikit. Iya. Jadi terus anak istri Tidak apa-apa. nyantai aja. Nyantai aja. Nggak protes. Masa istrinya nggak protes? Ya protes tapi ya kita sampaikan lah apa yang begini loh faktanya, begini kejadiannya. Tapi alhamdulillah intinya kita bersyukur Kak Deddy. Kita bisa syukuri apa yang ada, alhamdulillah. Gitu. Di mana sih ada klub bola yang nggak nunggak juga? Banyak. Cuma penontonnya masih banyak. Oh, ya. Masalah cuma satu. Nah, apa? Stadionnya dekat. Ya, itu dia. Hampir semua sih. Persib, wah deket banget sama. Oke, sama supporternya. Stadion Siliwangi deket banget sama Asrama Lontara. Anak-anak Makassar di situ. Asrama Waletimojo di Bandung deket banget. Iya. Bahkan anak Makassar juga pada suka nonton juga ke sana. Iya. Cuma yang susah kalau anak PSM lawan Persib Bandung di Siliwangi, wah itu udah bingung begitu tuh. Banyak kok anak-anak Makassar yang nonton Bandung banyak. Jadi gitu Kak Deddy. Kalau soal masalah finansial, hampir semua klub Indonesia merasakan. Hampir semua. Pemain luar gimana itu kalau gajinya telat? Dia kadang-kadang ada yang sikapnya, jangan pemain luar, pemain lokal aja ada juga kan seperti itu kan, ngeluh di sosmed, ya kan. Akhirnya ketahuan sama supporter gini. Tapi ya, yang kita sesalkan, kenapa kalau pas dibayar nggak? Alhamdulillah Ya, terima. alhamdulillah terima ya. Nggak ada gitu. Nggak ada begitu. Nggak ada ya? Iya. Coba ya ketika nunggak jangan mengeluh, ya kan? Kalau pas dibayar, ya bersyukur juga dong. Alhamdulillah, terima kasih. Udah bunyi brimonya apanya. Sorry sebut merek. Nah ini pesan terakhir deh buat dari manajemen untuk supporter PSM yang sedang kecewa dan menjauh bahkan memilih mendukung dari rumah. Ada itu kan supporter rumahan. Ada betul ya. Ya kita apresiasi lah. Kita pahami apa yang menjadi keputusan mereka, apa yang menjadi keresahan mereka. Tapi mohon doanya, jangan pernah minimal doa. Kalau tidak bisa mendukung datang ke stadion secara langsung, minimal doakan kita. Doakan kita di setiap pertandingan bisa menang dan doakan ke depannya ini masa depan kita semakin cerah. Ya mudah-mudahan lah kalau di Makassar ini sudah ada stadion bisa seperti dulu waktu di Matoangin gitu. Matoangin susah dilupakan. Iya tempat bersejarah itu. Nggak bisa itu. Terus tadi saya sempat nanya itu handphone 2 gunanya apa aja tuh? Oh ini satu memang ada harus nggak boleh mati. Jadi kalau dicari harus on time harus selalu ada. Sebegitunya manajemen? Ya harus seperti dia berusaha bersikap profesional. Sadikin seperti itu. Suka manggil-manggil malam-malam gitu. Kalau Pak Sadikin nggak pernah ngurus PSM sekarang. Oh enggak. Sekarang siapa? Beliau kan di Liga. Oh di Liga. Beliau profesional sekali Kak Deddy. Oh, tapi kalau misalnya nanya-nanya sempet lah ya. Ya, saya harus sampaikan di sini bahwa Pak Sadikin itu sosok yang profesional sekali. Ketika dia ada di lingkaran federasi,
atau di lingkaran operator liga nggak ada campur tangannya buat PSM, nggak ada. Beliau Wali kota sekarang? Kan mantan CEO. Beliau kan sekarang ada di pemerintahan, nggak boleh hanya PSM. Beliau kan sekarang bapak kita bersama. Tapi kan dia representasi wali kota. Klub kebanggaannya cuma PSM Makassar. Ya, maksud saya seperti ini. Beliau dulu sukses di PSM Makassar. Kita juara Piala Indonesia dan kita juara liga. Waktu itu. Waktu kita juara liga, Papi masih ada di ini loh, masih ada di manajerial tim. Sekarang beliau ada di pemerintahan. Ya. Beliau bukan hanya orang PSM. Banyak yang harus beliau pikirkan. Tapi ya alhamdulillah karena kan beliau ini ya, beliau menjanjikan stadion. Tapi bukan untuk stadion untuk PSM. Stadion untuk? Ya untuk umum, untuk semua. Ya kalau bisa untuk PSM. Nanti PSM pakai, begitu. PSM yang pakai. Masa jauh-jauh lagi lah. Masalahnya cuma satu, masalah PSM-nya cuma stadionnya kejauhan. Iya, betul. Kejauhan aja. Momentumnya kemarin itu kurang tepat waktu kita nggak punya stadion, kemudian kita harus berpindah-pindah tempat. Capek, betul capek. Karena untuk pertandingan kandang kita harus menempuh perjalanan udara. Untuk pertandingan tandang juga away kita harus menempuh perjalanan udara. Ini ada pertanyaan titipan. Ya oke. Ini dibilang seberapa yakin dengan pelatih sekarang? Harus yakin dong. Enggak. Prestasi yang terhebatnya apa? Loh, ini pelatih ini pernah, kalau saya tidak salah ya, dia pernah membawa runner up di Piala Malaysia atau Liga Malaysia. Apalah kehebatan pelatih, jaminan kesejahteraannya suka telat. Kita berbicara yang lain itu hal yang lain. Intinya begini kali di. Oke, kalau di PSM Makassar ada masalah finansial sampai menyebabkan keterlambatan, kita tidak pungkiri itu dan memang terjadi kan. Memang terjadi. Pelatih yang kemarin keluar kan dia alasannya gara-gara itu kan. Tapi kan kita punya komitmen, pasti selesai. Pasti diselesaikan semua. Berarti yang kemarin diselesaikan nih? Oh iya, selesai dong. Karena kalau kita udah selesaikan, kita nggak bisa berkompetisi kali ini. Itu resikonya. Oh, dia harus bertanggungjawaban sama PSG sama liga juga? FIFA. Oh. Karena kalau kita tidak selesaikan, kalau kita yang sengketa kemarin itu, kalau kita tidak selesaikan, kita nggak berkompetisi. Kalau dia cuap-cuap terus di luar sana, wah habis ya PSM ya berarti ya. Berarti memang ada komitmen yang dibangun antara PSM dengan para pelatih-pelatih termasuk pelatih yang baru ini. Iya dong. Iya. Gajinya lebih tinggi atau lebih rendah? Wah, no comment. No comment ya. Iya, dalam klausul kontrak itu nggak boleh diungkapin gaji pemain atau pelatih. Oke, ini saya bikin catatan ya. Iya. Dari obrolan kita ini kita belajar satu hal bahwa stadion yang kosong bukan hanya soal kursi, tapi soal hati dan kepercayaan yang belum pulih. PSM Makassar bisa bangkit, tapi tidak bisa berjalan sendirian. Dibutuhkan manajemen yang transparan, pemain yang berjuang, dan supporter yang kembali percaya. Untuk seluruh penonton dan pendengar podcast Kata Bangda, kalau bukan kita yang jaga rumah ini, siapa lagi? Kalau bukan sekarang kita kembali ke tribun, kapan lagi? Ada ininya ya Bang Deddy. PSM apa? Apa itu PSM? P-nya itu pemain, S-nya supporter, M-nya manajemen. Katanya begitu. Oh, bukan Makassar. Bukan. Bukan Makassar. Pemain, supporter, manajemen. Jadi kita doakan mudah-mudahan PSM punya stadion yang dekat di Kota Makassar. Amin. Usulnya makasih banyak ya. Ya, sama-sama Kak Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.